video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu muttafaqun alaih. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Hijrah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah salat maghrib dan insyaallah jemaah salat isya rahimakumullah. Tentunya tidak bosan-bosan kita ucapkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat sehingga kita masih berada dalam keadaan sehat lahir batin. Kemudian telah selesai melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Sambil menunggu masuknya waktu salat isya, daripada kita pulang bergegas, lebih baik menahan diri sejenak, hadir dalam majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti jalannya sampai hari kiamat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pada malam hari ini yang akan memberikan tausiah adalah Al-Ustaz Kamuruz Zaman, karena saat ini beliau dalam keadaan sakit, kurang sehat. Maka tadi beliau menelepon saya supaya bisa menggantikan wirid pengajian untuk hari ini di Masjid Al-Hijrah. Tentu kita doakan bersama semoga beliau bisa sembuh dengan segera dan kemudian bisa memberikan pengajian kembali ke Masjid Al-Hijrah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah masuk tanggal yang kelima dari bulan Sya'ban. Jadi sekarang kita berada pada tanggal 5 Sya'ban. Lebih kurang 24 hari ke depan, insya Allah kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan agung, bulan yang menjadi penghulu di antara sekalian bulan, yakni bulan suci Ramadan. Kalau kita mengibaratkan bulan suci Ramadan itu adalah seorang tamu yang mulia, tamu yang ditunggu-tunggu, tentunya perasaan kita sebagai seorang yang menunggu tamu yang mulia itu tadi, tentunya kita merasa bahagia. Di dalam bahasa Arab, untuk menyambut kedatangan tamu
itu biasanya ada dua ungkapan. Pertama ahlan wa sahlan, yang kedua marhaban. Kedua kata ini pada dasarnya bermakna selamat datang, tetapi penggunaannya saja yang berbeda. Ketika kita menunggu tamu yang jelas bentuk fisiknya, bisa dilihat, bisa diraba dan lain sebagainya, dia akan datang menemui kita, maka kita mengucapkan ahlan wa sahlan. Misalnya seorang kepala negara akan datang ke Sumatera Barat ini, kita menyambut dengan ahlan wa sahlan ya raisal bilad. Selamat datang wahai kepala negara. Tapi kalau tamu itu tamu yang mulia, hakikat dan bentuk fisiknya tidak begitu jelas, tetapi hakikatnya ada. Seperti hari, bulan, dan lain sebagainya. Maka kita menyambut kedatangannya dengan mengucapkan marhaban. Oleh karena itu Bapak Ibu, paling sering kita mendengar marhaban ya Ramadan dibandingkan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Mengapa demikian? Karena Ramadan itu dari segi bentuk fisik tidak jelas, tapi hakikatnya ada. Ini sebagai bukti lebih kurang 24 hari ke depan, insyaallah kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat sedikit dari segi pemaknaan marhaban itu. Marhaban itu bukan dengan marhaban. Jadi kalau marhaban itu tarhib, bukan tarhib ya. Marhaban itu berasal dari kata rahbun, lapang atau luas. Dari kata itu nanti muncul kata rahbah, sebuah tempat yang lapang dan luas bagi sebuah kendaraan, di mana kendaraan itu masuk kepada sebuah tempat yang lapang dan luas itu, katakanlah sebuah showroom. Kemudian kendaraan tadi diservis, diperbaiki. Kalau olinya lima hitam misalnya, atau lecet bautnya, diservis. Kemudian setelah servis selesai, kendaraan tadi melakukan perjalanan berikutnya. Jadi dalam kata marhaban itu tergambar bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi umat Islam, bagi orang-orang yang beriman, sebuah ruang dan waktu di mana kita masuk ke dalamnya kemudian diservis. Maka Ramadan itu sebenarnya tidak salah ada ungkapan yang menyebutkan bengkel ruhani orang-orang yang beriman. Jadi selama sabale bulan kita melakukan perbuatan dosa Bapak Ibu, datang sebulan penyuciannya. Sama ibu-ibu mencuci baju hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kan terkumpul baju-baju kumua tu, ya kan? Datang sehari hari Minggu. Jadi ibu masukkan baju-baju nan kumua tadi ke mesin cuci, kemudian dicucinya, keluar daki. Jadi Ramadan itu adalah ruang yang diberikan oleh Allah untuk mencuci, membersihkan dosa-dosa kita selama 11 bulan. Kan luar biasa Bapak itu. Sabale bulan kita mengarajon perbuatan dosa, mungkin awak sendiri lupa ke dosa awak. Ada Bapak Ibu yang mencatat selama sabale bulan dosa apa saja yang Bapak Ibu kerajaan. Pak, sabale bulan kita berdosa, ali ada Bapak Ibu punya buku catatan dosa. Nan ada buku apa? Pencatatan utang mungkin ya nak.
Kalau bapak ibu bakandai, asiana butang kau catat tu. Lai bapak ibu, lai ada bapak ibu mencari orang punya catatan dosonya pak. Pagi tadi dosa iko, sore dosa iko. Kan pernah ada orang mencatatnya. Yang mencatatnya nak awak ada, tapi catatan awak tetap dicatat oleh malaikat kiraman katibin. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Mengecek saya dicatat. Bapak ibu bayangkanlah, salamu sabale bulan kita mengecek melakukan perbuatan dosa, dosa muncuang, dosa talingo, dosa tangan, dosa kaki, dosa fikiran, dosa hati. Kalau di lungguan dosa salamu sabale bulan tu, kalau wujudnya materi bapak ibu lah bara banyak dosa tu. Mungkinlah menggunung pak. Seandainya wujud dosa kita itu bagaikan bintikan hitam yang ada di wajah awak Bapak Ibu. Satiuk badoso, ada bintik hitam cek. Badoso bintik hitam cek. Labara banyak bintikan hitam di wajah awak kalau salamu sabali bulan. Wujudnya materi. Allah Subhanahu wa taala adalah Rahman dan Rahim. Nyo datangkan bulan Ramadan untuk mapui dosa salamu sabali bulan tadi. Mana dalilnya? Ini kita sabit tadi. Man sama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dulu hadisnya cali man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ado cik lay hadisnya man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad. Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan dibekali oleh iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Kalau Buya Hamka ihtisaban tu membaca dalam tafsirnya, melaksanakan ibadah puasa dengan seksama, dengan penuh perhitungan. Itu kecil Buya Hamka. Tapi kalau ulama-ulama masa lalu, ulama-ulama salaf masa lalu, itu memahami kata ihtisaban itu adalah mengharapkan pahala dari Allah. Itu modalnya. Iman ditopang oleh iman, kemudian mengharapkan pahala dari Allah, keikhlasan itu ada di dalamnya tu. Bukan karena orang puasa, mengharapkan pahala dari Allah, baru ada hasilnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghufira lahu itu artinya Bapak Ibu diampuni, dibakar, dicuci, dibersihkan seluruh dosa-dosanya yang telah lewat. Bayangkanlah Bapak Ibu, seluruh dosa-dosa diampuni. Tapi ingat Bapak Ibu, dzunub di dalam bahasa Arab itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar itu namanya ismun. Kalau dosa-dosa ketik Bapak Ibu itu tapui dengan melaksanakan ibadah puasa atau juga menegakkan qiyam Ramadan, tarawih dan witir. Itu tapui selama sampai bulan. Tapi bagaimana dengan dosa-dosa besar? Dosa-dosa besar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tidak bisa terhapus begitu saja. Ada empat rukunnya. Ada 3 rukunnya ditambah 4 yang berkaitan dengan manusia. Kalau dosa-dosa kadang tidak bisa diampuni seluruhnya dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Pertama, kalau nyoba dosa gadang kau misal syirik, durhaka kepada orang tuanya, pertamanya harus menyesal. Nang kedua, nyo tinggan. Nang ketiga nak nyulang. Iko kalau berhubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala selesai dosa gadangnya. Kalau syiriknya nak melakukan syirik misalnya, durhaka kepada orang tuanya nak pernah, dia melawan lagi kepada orang tuanya, nak pernah mabuk, nak pernah berjudi, nyo tinggan, tidak ada upaya untuk mengulangi lagi. Tapi kalau hubungannya dengan manusia, misalnya hubungannya manusia kok, kalau pernah dia mencuri barang orang lain, agian walia. Ya Pak Ibu, misalnya koruptor tua, tidak bisa dikeceknya bertaubat do umma koruptor baru.
Oto masihnya pakai oto menciluk tu baru. Tu tak bisanya dikecen bertaubat tu. Balian tu baru. Balian tu dulu ke rakyat. Baru bisanya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah bertaubat dari dosa-dosa besar, dari dosa-dosa kecil tadi Bapak Ibu, itu sudah terhapus dengan kehadiran bulan suci Ramadan. Tapi ingat, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai kalimat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dimulai dulu dengan fi'il amar. Man sama man qama. Siapa nambah puasa? Siapa nak satu salat tarawih dan witir? Lalu pertanyaannya bagi orang nak berpuasa? Bagi orang nak satu salat tarawih dan witir dengan kehadiran Ramadan, apakah dia terhapus? Tidak. Wa masukan bana tu ke dalam showroom, kalau nak diservis, kalau nak dicuci, kalau nak diganti olinya, ia tetap semua. Sebab hakikatnya itu adalah hadir Ramadan, bukan Ramadan yang menyucikannya. Hadir Ramadan, kemudian dia beribadah dalam Ramadan itu baru dapat hasil. Karena Bapak Ibu, Fudail bin Iyad mengatakan, innal arda la tuqaddisu ahadan innama yuqaddisuhu amalu. Bumi tampak tinggal, itu tidak bisa mensucikan awak. Innama yuqaddisuhu amalu. Yang menyucikan kamu itu amalmu. Oh, tinggal awak di samping musajid, sehari-hari di musajid tinggal. Kalau nak ke musajid, tetap jadi orang kotor. Ada Bapak Ibu mencelik orang tinggal di musajid, samping musajid, nak ke musajidnya dah. Bisa naknya suci tu. Orang nan jauh rumahnya di samping musajid, kalau ke musajid bisanya suci. Karena penyucian tu bukan karena tampik kita tinggal. Kalau layarnya di samping Ka'bah, kalau nak beribadahnya, tetap jadi orang kotor. Walaupun tinggal di Masjidil Haram, Bapak Ibu, orang tinggal di Masjidil Haram tu, karena seluruhnya betul-betul taat beribadah tu dah. Tidak jaminan. Yang menjadi jaminan adalah kalau dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah makanya kecil Rasulullah, man dapi ghufira lahu ma taqaddama min zambi, itu kalau nyoba puasa menegakkan qiyam Ramadan baru dapat hasil. Sampai kapanpun orang Bapak Ibu, walaupun 100 kali bertemu je Ramadan, 100 tahun muanya 100 kali bertemu Ramadan, tidak berpuasa dalam bulan suci Ramadan, maka dia tetap menjadi orang-orang yang kotor. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, menegakkan qiyam Ramadan, alun jaminan la yughfira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, derajatnya adalah hasan. Hadis ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rubba shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami ila sahar. Seringkali umat ini menegakkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, mereka tidak dapat apa-apa dari puasanya, illal ju', kecuali nak dapat lapar saja. Dan seringkali orang menegakkan qiyam Ramadan, tarawih dan witir, mereka tidak dapat apa-apa dari qiyamnya illa sahar, kecuali yang dapat adalah letih. Jangan orang tak berpuasa tadi Pak Ibu, nambah puasa pun kata Rasulullah, menegakkan qiyam Ramadan kata Rasulullah, belum mendapat pula jaminan ghufira lahu ma taqaddama min zambi, apalagi bagi orang yang nak sentuh berpuasa. Ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berpuasa di bulan Ramadan tu kan tidak seminggu tu. Tidak seperti berpuasa Senin Kamis.
Berpuasa di bulan Ramadan ko Bapak Ibu sabulan tarui manarui nak pernah berhenti. Saya lihatlah orang-orang berpuasa tu kan ibu kita saya lihat tu baik. Apalagi kalau puasa-puasa pertama tu. Puasa-puasa pertama tu kan mau dia puasa orang Pak Ibu. Mau orang kan mati seorang dia. Disapu saya payah orang berpuasa tu Pak. Pak, yo, kita puasa Pak. Selesai sembahyang subuh aku, saya lihat Pak Ibu Aniang saya jalan tu. Kamar orang tu. Orang banyak lalu setelah salat subuh tu. Aku Pak Ibu jam 4, jam 5 lah pacah-pacah bibirnya lalu yo tulang. Aku lah sebulan Bapak. Setelah sebulan berpuasa lah pucik muka. Tapi nak ada hasil lah. Tak ada dapat ghufira lahu ma taqaddama min zambi dah. Itulah istilah kecil orang Minang. Minyak abi samba ndak lama. Arang abi basi binasu. Awak lah berpuasa sebulan. Lah tarawih sebulan. Hasil nak do melompong Pak. Ya kan? Makanya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Celakalah seorang hamba yang berjumpa dengan Ramadan fansalakha minhu. Bulan Ramadan berlalu walam yukfarlah. Sementara dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa yo Ramadan go Pak. Berapa kali-kali. Kalau Bapak Ibu bertamu yo Ramadan kalau berapa kali? Itu tergantung usia nak. Kalau Bapak Ibu lah 60 tahun kini itu lah 60 kali bertamu Ramadan. Itu dalam hadis tadi itu bertamu jo Ramadan. Fansalakha minhu, Ramadan berlalu bertamu balik berlalu balik. Walam yughfarlah. Sementara dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang celaka Pak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya anda tak masuk kepada orang-orang yang celaka yang dosanya dah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ko Ramadan lah berlalu, badan lah pucik. Dosa nak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dari kini kan 24 hari lagi Ramadan ketiba awak persiapkan dari kini ko matang. Bertanya ke Pak Ibu, apa persiapan Bapak Ibu kan 24 hari lagi Ramadan ketiba Alado nak persiapan Bapak Ibu. Apa saya disiapkan dari gini? Kalau untuk Idul Fitri, lado nak orang mempersiapkan baju untuk rayo. Nah, orang lain wali Pak. Rayo lu tiba ke Ramadan baru tiba nak. Untuk rayo lado persiapannya Pak. Tapi untuk Ramadan lado persiapannya untuk rayo do gitu. Makanya hasilnya tadi walam yufarlah tadi itu dapat dinyonya. Dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan lah berlalu. Sebabnya mungkin Bapak Ibu ndak ada persiapan tu matang. Kurang kalau mempersiapkan tu Bapak Ibu, Ramadan lah tiba disiapkan atau menyiapkan Ramadan sebelum tiba. Ibu misalnya ada anak kabaralik. Persiapannya besok kabaralik, besok baralik itu disiapkan atau jauh-jauh sebelumnya. Itu tak mungkin besok baralik kini wak siapkan. Itu tak mungkin. Mohon maaf Pak Ibu. Awak buang ayah gadang kini sasak Pak. Kini lo saya ubek Pak. Pak, ini kini sasak Pak. Kini lo saya ubek. Itu tak mungkin. Oleh karena itu persiapanku Bapak Ibu harus matang. Kan orang menyebut di timbul di studi siang salah je. Pokok orang berposo. Orang tarawih. Makanya saya lihat Pak Ibu, orang berpuasa sadonya. Orang tarawih tu bondong-bondong ke musajid sampai rami musajid ko Pak. Ini nampak ada Pak Ibu rami musajid ko. Kan lapang nak. Saya lihat 24 hari lagi. Orang berami-rami berbondong-bondong. Kan nomor itu Pak Ibu. Ilia orang. Ilianya.
Mudia orang mudia lah nyo. Maka taluk batahan paling tak seminggu dia Pak. Bertamu rami kau itu Pak. Ah beko nang kedua hilang cik-cik. Beko nang seminggu hilang. Ah beko nang ke 10 terakhir tinggal jamaah nana apa-apa ko lah. Nana cocok kum saji Pak. Ko nang tinggal Pak. Ko nang jamaah tetap. Nan orang tadi itu hilangnya. Karena apa? Amare tadi. Poso orang posonya. Tarawih orang tarawihnya. Tidak ada persiapan. Nah, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, menurut sementara ulama, ada ampe persiapan awak untuk menghadapi Ramadan. Mana nampak itu Bapak Ibu? Pertama, persiapkan jasmani. Kurik tunggangnya. Kotonggak macu kalau dia awak Bapak Ibu. Bagus tak itu Pak Ibu. Yo kalau sakit Pak, lo berpuasa Pak. Matan tu besok berpuasa kini sakit. Kalau orang sakit tak boleh puasa Pak Ibu. Dilarang oleh Al-Quran. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau sakit dalam perjalanan musafir diganti dari lain jadi paso sakit tu berpuasa Pak Ibu. Sabalun awak sakit tu Bapak Ibu, awak persiapan kesehatan dari kini. Karena awak nak makan dan nak minum kok sebulannya Bapak Ibu. Kalau seminggu ni nak bahar Pak. Kalau Senin Kamis nak bahar kok sebulan Pak. Nak makan siang hari tu. Coba bayangkan kalau fisik wak lama, jasmani kok sakit, tu nak bisa kita berpuasa. Ya kan? Terpaksa kita ganti kari lain. Rasulullah SAW, apa kebiasaan beliau untuk melatih fisik Bapak Ibu sebelum datang Ramadan? Maka kata istri beliau Siti Aisyah Ummul Mukminin, Rasulullah SAW tidak ada yang paling rajin lagi tu. Beliau melaksanakan ibadah puasa selain Ramadan kecuali pada bulan Rajab dan Sya'ban. Jadi kalau lah tiba Rajab Sya'ban ko Pak Ibu, yo rajin kita berpuasa Pak Ibu. Ini sampai malai berpuasa Pak. Kan masih ada bulan Sya'ban ko. Tiba Kamis berpuasa lah. Senin berpuasa lah. Jagalah malam Bapak Ibu, misalnya besok Senin. Tak bisa kita jaga malam, misalnya jam 4. Tu bayi tahajud dulu, berzikir sebelum fajar. Ada waktu lebih kurang setengah jam, masak Bapak Ibu. Puasa Pak. Jadi kalau kita bian setelah itu Pak Ibu nak kena muagi wak besar Pak. Dia harus wak perkirakan dari kini. Wak latih fisik. Kalau kita ibaratkan main bola Pak Ibu. Ada ke Bapak Ibu kebiasaan main bola, main bulu tangkis, main tenis misalnya. Itu sabalun main bola tu Bapak Ibu, ada pemanasan dulu. Warming up. Ya nak? Warming up dulu. Pemanasan Pak, boleh lari dulu. Agunonya beko supaya Bapak Ibu nak takaji bana fisik. Kalau main bola tu kan bakarajo kare fisik tu Pak Ibu. Kalau abah puasa kan fisik wa bakarajo kare je sebenarnya Pak Ibu manahan lapah. Sampai lama tulang wak dinyo tu. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau tidak menjadi sebuah kebiasaan dia berpuasa pada bulan Rajab dan Sya'ban, caliaklah puasa pertama Pak, jom puasa yang kedua Pak. Bako banyak orang lama-lama tak taluk dia berpuasa Pak Ibu. Karena tak kebiasaan dari bulan Rajab dan Sya'ban ko nyo mulai-mulai dulu tu. Berpuasa ke Pak, puasa sunat tu. Ya kan? Itu persiapan secara fisik Bapak Ibu. Dan kedua adalah persiapan ruhani, jasmani, ruhani. Apa maknanya persiapan ruhani? Kalau dosa-dosa berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, bertaubat awak dari kini Bapak Ibu. Beristighfar banyak-banyak. Kalau dosa-dosa awak ko hubungan vertikal dengan Allah, taraso dosa nang kita karajon salamu ko banyak, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hubungan wak dengan manusia horizontal, ko menurut ambo Bapak Ibu.
Kalau awak sama awak ku datang Ramadan Bapak Ibu, tidak masalah kalau awak minta maaf do. Jangan kecen ada dalilnya. Ini tak ada dalil tu Bapak Ibu. Tidak ada dalil yang menganjurkan kalau apabila datang Ramadan meminta maaf lah kamu. Tu tak ada dalil tu do. Tapi alangkah baik Bapak Ibu, di sebalik bulan ku nak do minta maaf kurang do. Ikulah datang Ramadan tu Bapak Ibu tidak hanya ibadah pribadi tapi juga bagian dari ibadah sosial. Kalau awak nak saling bailok jo kawan-kawan ko Bapak Ibu Ramadan ketibo tu, li nyaman kita berpuasa tu. Menurut ambo Bapak Ibu tidak masalah, tapi jangan diyakini. Ada dalilnya. Di kamar apa tamu dalilnya tu dong. Cuma sekali lagi awak basalah jurang salah mokonya basapo-sapo je tetangga. Sebab je tetangga ko perlu Ramadan dewa Bapak Ibu. Kalau awak membagi-bagiin pembukuan Bapak Ibu je tetangga. Misalnya Bapak Ibu membagiin perbukaan takjil ke tetangga awak. Ayo cincau misalnya. Kini nak besoknya balik Pak Ibu. Besoknya balik je cindua. Cuba bayangkan Bapak Ibu kalau awak nak belok je tetangga Pak. Li bisa seliang-seliang magi takjil tu. Ya nak? Awak je masyarakat ko Pak. Kadang masyarakat ko banyak basapon gini Pak Ibu. Aniang-aniang di siko, sungguh aniang-aniang di siko. Kan banyak hari tu nak di masyarakat awak gini ko. Aduh je tetangganya nak basapon-sapon lah bertahun-tahun. Apa salahnya Pak datang Ramadan minta maaf, tapi jangan keten Pak. Besok Ramadan ke datang Pak. Kalau nak bermaaf kita nak sapu sawak, itu nak boleh. Pak, mohon maaf lah supaya nyaman-nyaman si Ramadan ko ketibo. Dosa-dosa masa lalu tu saling bermaafan lah Pak. Itu duduknya tapi Pak. Jangan pakai dalil hadis-hadis maudhu' bagai man fariha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu 'alal niran. Barang siapa yang bergembira dengan datang bulan suci Ramadan diharamkan jasadnya dari api neraka. Itu nak ada batang bulan kitab hadis tu dong. Hadis maudhu' namanya itu. Atau kalau ada istri tidak memaaf kepada suaminya, anak yang minta maaf kepada kedua orang tuanya, tidak diterima, itu nak ada dalilnya. Tapi alangkah baik ibu-ibu, salamu ko kan ibu pernah berdosa nak ke suami ibu? Li pernah ibu taraso ibu bahwa ibu salamu ko kurang telayani suami ibu misalnya, kan dosa ibu tu. Salamu sabali bulan ko nak taraso ibu berdosa ke suami ibu. Atau apa ke istri paknya dosa ko mau balik ke mah. Kalau ibu salamoko kurang rasanya pelayanan ke apa-apa. Kadang-kadang kalau dah tua-tua ko Pak. Kan lama le ibu-ibu ko membiak kopi lah pagi-pagi, maidang. Kan lama le Pak. Nyonya naco ibu ko melayani suami dulu baru-baru. Bulan-bulan madu tu sebelum jago apa aku lah tiba tetalu misal. Lah taidang nasi Pak. Ada bujang-bujang. Kalau kini lagi rakyat ko buat seorang tu. Kadang Pak, lah ben ayah tadi, aduh tangan mah biar sila seorang je. Kadang tu suruh apa? Ya Bu, menurut penelitian gini Bu, lah jarang istri-istri kuah memberikan segelas air untuk suaminya setiap pagi Pak. Coba cek lah. Ibu lain, lihat dulu lain. Saya ini suruh ibu terangai. Apalagi kalau anak gadi-gadi kini ko bu menikah. Tak pandai memasak, tak pandai membuat kopi, tak pandai membuat teh. Itu jarang magian ke dah. Minumlah pagi ko sebelum itu ko minum tu dah. Untuk magi minum kini Pak nak dor Pak. Ni apa literasur Pak, masih ada nak tibo minum ko pagi. Atau ambil seorang saya. Itu kalau nak ibu layani berdosa ibu. Tu
tugas suami mencari nafkah untuk ibu, ibu melayani suami. Itu kewajiban ibu. Kalau nak terlayani, ibu baru minta maaf ke suami. Dah mohon maaf dah boleh sang-sanang wak Ramadan kuang. Aku Ramadan lah sebalik bulan nak do bentar maaf sebenarnya assalamualaikum baik. Aku Ramadan ketibu supaya tanang-tanang sewa. Kau kadang-kadang Ramadan paknya baca kak je Ramadan kele pak. Lale Ramadan bulan mas pertama puasa baru masih baca kak le pak. Artinya nak kena namai Ramadan tiba tu. Ya nak? Makanya ibu minta maaf ke suami. Nyo kan dari bawah kate kalau minta maaf kuang. Ya bu. Ini pernah ibu gak sekali mau ulun tangan ke suami ibu minta maaf? Li sabana tu tanya na. Ibu yang mohon tangan ibu dah. Mohon maaf kalau do ketua-ketua tadi nan salah. Li pernah ibu gak sekali tu? Yo, paling barik tu bu kalau salah, awak minta maaf ke orang pak. Itu paling barik itu. Ya nak? Kalau seandainya awak anak bapak ibu, yo kan salah tu doh. Tidak masalah minta maaf ke orang tua. Mungkin kau ada sibuk ke bapak ibu, kadang nak tak telefon dia orang tua sekali. Pada orang tua dari kampung lagi 2 tahun merantau, telepon nak yo do. Maka tamuilah orang tua, teleponlah tari. Agi tahu Ramadan ketiba, pulang kampung pun boleh ya. Kalau ziarah kubur pun tak masalah Pak Ibu, tapi jangan sampai sekali lihat dengan kehadiran Ramadan ku wajib ziarah kubur nak. Awak ziarah kubur tu sebenarnya Bapak Ibu kalau kata Nabi kan untuk mengingatkan engkau kepada kampung akhiratmu. Barasianlah kuburan orang gaib. Mungkin kuburan gaib waktu lah hilang selama kau. Tak kama-kama kuburan tu Pak. Aduh Pak orang kau dek kerana ndak ada nyoba ziarah kubur ke kuburan orang tuanya Pak. Adi malah tak kuburan orang tuanya gini. Ya pak belum kampung pak. Lihat do pak cilik kuburan orang tua. Lihat do yo lain. Aduh kalau ndak batando kadang hilang tu. Ya kan? Kok batamu pak tarang sabanta. Doan orang tua di sinan. Kan salah terus pak. Mendoakan orang tua tapi jangan bertahlil-tahlil lo sinan gitu. Itu la ilaha illallahnya di kuburan tu pak. Kalau merambau kurang pantas. Kalau itu bertalil, tapi cukup doa saja orang tua awak dalam kubur tu. Sampai kubur ya Allah lapangkan. Ya nak? Kalau gelap ya Allah balik taranglah, jauhilah orang tua aku dari azab kubur. Antara awak sama awak ku apa? Aduh abe tetangga bagai kurang bahasa puan salamu aku di musaji. Musaji kok sebenarnya Bapak Ibu adalah momen untuk menjalin tali silaturahim kok Pak. Ndak niang-niang wak musaji kok Pak Ibu. Kok kadang assalamualaikum. Pulang lah Pak. Lepas tahun-tahun dah itu. Rasulullah menyatukan antara hati kaum muhajirin dan ansar itu di masjid Pak. Itu sebabnya Rasulullah tu Pak Ibu ketika beliau salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana beliau menghadap? Ke jamaah. Mengapa beliau menghadap ke jamaah apa? Diam saja Rasulullah tu. Konteksnya kalau mau baca hadis sekian banyak konteksnya Pak Ibu. Itu beliau memberikan tuntunan kepada masyarakat, kepada umat. Beliau mengabsen mempertanyakan asyanu kama. Kok lebar hari nak tiba sakit tu calia. Itu Rasulullah. Aku awak lepak semayang lewat sama-sama aku bang. Kadang bahasa musamu kok Pak, aduh nak bertegur sapa ke dong? Aduh nak apa Ibu? Kadang nak bertegur sapa misalkan ini baca kak Pak Ibu. Ini di substu kan. Tibuah Pak nak baca kak je nya. Tidak nemu situ tagak itu. Nyo pai ke sudut ke Pak. Baca kak Pak ni nya duduk tagak senan semacam tu. Sama-sama menghadap ke arah kiblat. Tapi hati berpecah Pak. Yang bercarai-carai di tengah umat Islam itu persatuan umat Islam ko Pak, la pecah. Baca ruak ke bahasa tu Pak. Bahasa tu ko menurut ambo Pak Ibu nak mesti sama dong. Celiak to enggak ko.
Tonggakku kan ada semen kok Pak. Di dalam tonggakku kan ada batu kerekel, basi. Cuma semen saya sado Pak, ini tegak itu. Jadi di masyarakat tuh persatuan awak tuh Bapak Ibu, nak mesti awak sama. Maka menurut Bapak Ibu, misalnya awak di masjid Bapak Ibu, merasakan tak satu sepaham awak. Ada nama Muhammadiyah di sekolah, ada orang NU di sekolah, ada orang Perti di sekolah. Jago salah Pak, kerukunan Pak. Nah mungkin orang wak paso beribadah sama Jawa gitu. Nah jadi apa kau baca kak siapa tu dia Pak? Beko Pak. Kalau baca kak Pak, hati Bapak pecah Pak. Nak kadamai awak, nak nyaman wa rasul beribadah di sekolah Pak. Makanya akhlak yang paling tertinggi itu adalah bagaimana bertoleransi menghargai orang lain. Itu penting Pak. Sampai Imam Mazhab kan menghargainya semuanya Pak. Ada doa cakaknya tu. Imam Syafi'i itu di dalam fatwanya itu Imam Syafi'i kalau tidak membaca kunut subuh itu sujud sahwi Pak. Kalau lupa kunutnya. Tapi ketika beliau berkunjung ke Baghdad Irak, kan ada imamnya di Baghdad Irak itu kan Imam Abu Hanifah tu Pak. Beliau jadi imam subuh. Di belakangnya pengikut Imam Abu Hanifah. Apakah beliau berkunut? Tidak berkunutnya Bapak Ibu. Itu gunanya apa Pak? Untuk menjaga kekompakan, kebersamaan. Itu nawak bangun gini Pak. Kalau awak baca-baca guna umat Islam ke Pak. Tambah galak lah orang lain non-Muslim tu mencelek awak baca-baca Pak. Timur Tengah tu Pak Ibu apa kekuatannya gini tu Pak? Berpecah belah. Coba Timur Tengah tu Bapak Ibu paling murah diadu Pak. Dalam masalah agama. Adu salah Sunni Syiah tu Pak. Lah bentrok sontali itu. Itu kerajo Trump tu. Ya kan? Madu-adu orang kan suku itu Pak. Nah, jadi itu kalau awak berpecah belah, tidak ada kekuatan awak Bapak. Oleh karena itu, jago kerukunan saling bermaaf-maafan, Pak. Ini saya Pak. Itu non Islam, Pak. Sapu-sapu apa sedang duduk, Assalamualaikum Pak. Siap Pak? Siap Pak? Pak? Itu non Islam. Kau yang saya Pak kadang tak ada yang tinggal di sekolah 5 tahun, Pak. Tak tahu je orang tu. Kau ibadah kau? Salat ke masjid rajin, baca Quran. Ni orang nak tentu lo cara Pak. Awak kau masyarakat kan? Para dulu menyapu, mengalas-ngalasun orang bagai Pak di masyarakat kau Pak. Ya kan? Apa hubungan dengan Allah saya nak tajalin ya Pak. Dia manusia nak tajalin. Cakap saya tadi mari apa Ibu. Maka bisa tu Pak. Al-Muslim man salim al-muslimun milisani wa yadi. Siapa orang Muslim tu? Selamat orang Muslim lain karena lidahnya dan juga karena perbuatannya. Nah, ikut persiapan secara ruhani, Pak. Jadi jasmani kue, ruhani warasia. Tak meninggalkan jejak, Pak. Ramadan kau ketipu, Pak. Damai wa alai beribadah. Aku baru turu-turu juga hati wa teriwa beribadah nih, Pak. Hati mengecek-ngecek dari. Kan ada orang Pak Ibu nyoba ibadah, hatinya mengecek saya dari. Kadang dia mengecek je kawan sahabat Pak. Dia dalam hati. Alah kawan. Tapi nak ngecek Pak. Abang buang itu tu tuan. Ya nak? Nah, tu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, persiapan dalam segi ilmu. Kalau tidak ada ilmu untuk menghadapi Ramadan kau Bapak Ibu, nak mungkin Ramadan kau sukses. Apa ilmu tu? Ada tarhib Ramadan nama Pak. Kajian-kajian yang diadon untuk mempersiapkan bekal Ramadan. Kan banyak kini namanya tarhib Ramadan tu Pak. Ikutlah Pak Ibu apa persiapannya tu? Ya kan? Kemudian nang kampe terakhir adalah persiapan dari segi materi. Bapak Ibu Ramadan kuah, apalagi wak semarak Ramadan kuah, imam khusus, ya Pak, sekolah khusus imam Pak, imam khusus, tukang ceramah, dulu kan ceramah malam, tukang ceramah subuh, kan per paket tuh Pak.
Agunonyo tu suana apa ini? Itu mengajak awak dalam rangka berbagi dan kedermawanan awak tu terbukti ketika itu Pak Ibu. Li nampak paket usian kayak naik kui. Termasuk awak berinfak, bersedekah. Rasulullah tu bagaimana beliau dermawan pada hari lain, lebih dermawan pada bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu, kada datang Ramadan kau siap-siapkanlah piti lan saku Pak. Siap-siapkan piti lan saku setiap malam pertama disi ketidiang Pak. Agak 20.000. Aja 2.000 rupiah, 2.000 rupiah sih disi ketidiang dari awak minta surga Pak. Ketidiang 2.000 rupiah disi minta surga paling tinggi lo kan. Siapkan dari kini Pak Ibu piti-piti ke dalam saku Ramadan ketiba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah beri kepada kita kesehatan lahir dan batin untuk menghadapi Ramadan ini, dan semoga dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.